setiap anugerah-Mu Tuhan. Dalam setiap kehidupan kami ya Bapa, kami boleh ada saat ini semua karena kasih dan anugerah-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Kami mau bermazmur, kami mau tinggikan nama-Mu ya Tuhan. Nyanyi pujian bagi-Mu, Yes. Tuhan, pujian bagi-Mu, Tuhan, nama-Mu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagi-Mu, Tuhan, yes. pujian bagi-Mu, Tuhan, nama-Mu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagi-Mu Tuhan, nyanyi pujian bagi-Mu. Amin, benar Tuhan. Tuhan, pujian bagi-Mu, Tuhan, nama-Mu besar Tuhan, nama-Mu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagi-Mu Tuhan, nyanyi pujian bagi-Mu. Amin. Tuhan, pujian bagi-Mu, Tuhan, nama-Mu besar, nama-Mu besar dan layak dipuji. Sekali lagi nyanyi pujian bagi-Mu Tuhan, nyanyi pujian bagi-Mu. Amin. Tuhan, pujian bagi-Mu, Tuhan, nama-Mu besar dan layak dipuji. Amin, benar Tuhan, nyanyi pujian bagi-Mu, Tuhan, amin, pujian bagi-Mu, Tuhan, nama-Mu besar dan layak dipuji. Nama-Mu besar dan layak dipuji. Nama-Mu besar dan layak dipuji. Kami hanya mau menyenangkan Engkau ya Tuhan. Kami hanya mau meninggikan Engkau saja ya Tuhan. Kami mau menyenangkan Engkau ya Tuhan. Jamah setiap hati kami ya Tuhan. Rahmat syikir, Urabasih, Amisama, Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk setiap anugerah-Mu, kasih-Mu, kebaikan-Mu Tuhan dalam sepanjang kehidupan kami.
Kami mengucap syukur Tuhan, setiap anugerah-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan, kami serahkan ibadah kami malam ini ke dalam tangan-Mu, biar Engkau pimpin ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya Tuhan, biar nama-Mu saja Tuhan ditinggikan, nama-Mu saja dipermuliakan. Kami serahkan hidup kami Tuhan dalam tangan-Mu, kami serahkan ibadah kami dalam tangan-Mu, biar kami yang hadir saat ini, malam ini, kami percaya Tuhan, Engkau sendiri yang menjamah setiap hati kami, meskipun saat ini terpisah, oleh jarak, oleh tempat, tapi kami percaya hadirat-Mu Tuhan ada dalam setiap dimanapun kami berada. Kami percaya Tuhan firman-Mu menjadi kekuatan dalam kehidupan kami. Tiba saatnya Tuhan, saat ini kami rindu Engkau berbicara melalui firman-Mu, melalui hamba-Mu. Tuhan, Kau urapi Ibu Tinake, kiranya Tuhan urapan-Mu turun Tuhan atas kehidupannya, biarlah firman yang kuat dari lidah mulutnya Tuhan belum menjadi kekuatan dalam kehidupan kami. Kami percaya firman-Mu yang ditabur tidak pernah kembali ke sia-sia. Terima kasih Tuhan, terpuji dan nama-Mu. Kuduskan setiap tempat kami berada Tuhan, biar hadirat-Mu nyata dalam kehidupan kami. Di dalam nama-Mu Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik, saya serahkan kepada Ibu Tinake. Hambanya. Ya, shalom, selamat malam. Suara saya terdengar dengan baik ya, Bapak Ibu? Oke, ya terima kasih. Ya, kita akan sama-sama belajar firman Tuhan pada malam hari ini. Kurang keras sedikit, Bu Tinake, suaranya. Oh iya, sorry, oke. Nah, ini bagus. Ya. Ya, kita akan sama-sama belajar firman Tuhan pada malam hari ini yang terambil dari Keluaran 14 ayat 9 sampai 12. Ada dua bagian ya Bapak Ibu, tapi kita baca dulu di Keluaran 14 ayat 9 sampai 12. Ya, saya bacakan ya. Adapun orang Mesir, segala kuda dan kereta Fir'aun, orang-orang berkuda dan pasukannya, mereka mengejar mereka dan mencapai mereka pada waktu mereka berkemah di tepi laut, dekat Pihahirot di depan Baal Zefon. Ketika Fir'aun telah dekat, orang Israel menoleh, maka tampaklah orang Mesir bergerak menyusul mereka, lalu sangat ketakutanlah orang Israel dan mereka berseru-seru kepada Tuhan. Dan mereka berkata kepada Musa, apakah karena tidak ada kuburan di Mesir, maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini? Apakah yang kau perbuat ini terhadap kami dengan membawa kami keluar dari Mesir? Bukankah ini telah kami katakan kepadamu di Mesir? Janganlah mengganggu kami dan biarlah kami bekerja pada orang Mesir. Sebab lebih baik kami untuk bekerja pada orang Mesir daripada mati di padang gurun ini. Ya, Bapak Ibu, pasti kita sudah tahu semua ya, cerita yang kita baca ini adalah cerita mengenai bagaimana Tuhan menuntun bangsa Israel keluar dari tanah Mesir yang dipimpin oleh Musa. Ya, tapi di sini diceritakan, jadi pada waktu mereka melihat ada tantangan, waktu mereka menoleh ke belakang, dikatakan mereka mulai ketakutan karena mereka dikejar oleh tentara Mesir yang lengkap dengan pasukan berkuda. Ya, jadi mereka mulai marah kepada Musa, mereka sangat ketakutan. Kemudian mereka mulai berbicara, ini ya, mereka ngomong sama Musa, ini ya, gara-gara kamu ya, bawa kita keluar dari Mesir, ya. Akhirnya sekarang maksudmu apa? Kamu mau kubur kita semua rame-rame di sini? Ya, mereka bilang gitu. Kemudian kan kita udah bilang tadi di Mesir, jangan ganggu kami, dia bilang. Mending kita jadi budak selamanya di sini daripada kami harus mati di padang gurun. Ya, ini ucapan bangsa Israel kepada Musa yang sebenarnya juga ditujukan kepada Allah. Jadi saudara, bangsa Israel ini mentalnya itu mental budak, saudara. Ya, padahal jadi budak itu sama sekali tidak enak. Ya, saudara ya. Kita tahu ya, jadi budak itu kayak apa. Budak itu tidak punya kehendak bebas. Ya, kalau asisten rumah tangga, mungkin kita punya asisten rumah tangga di rumah ya. Kalau mereka capek, ya, kalau mereka mungkin dapat cuti juga, mereka dapat gaji, dapat bayaran, ya. Bahkan kalau
Lebaran atau hari raya mereka masih dapat THR, saudara. Ya, tapi kalau yang namanya Buddha ini, saudara ya, mereka nggak punya hak. Kamu ngantuk, nggak peduli kamu capek, kamu lapar, kamu tetap harus bekerja. Ini Buddha. Dan ini yang disukai oleh bangsa Israel. Makanya dia berani bilang, lebih baik kami tetap ada di Mesir, ya kan? Jadi budak enggak apa-apa. Yang penting kita enggak mati di sini di padang gurun ini. Ya. Bangsa Israel ini apa, saudara? Mereka tidak siap untuk dibawa keluar oleh Tuhan untuk berjalan di dalam kemustahilan. Ya, ini yang suka kita gemakan ya di dalam faithful ini ya, berjalan di dalam kemustahilan. Tapi waktu itu bangsa Israel tidak siap, saudara, untuk berjalan di dalam kemustahilan. Makanya mereka marah ketika mereka dituntun keluar oleh Tuhan dan menghadapi tantangan di depan. Nah, orang Kristen, kita ini saudara, jangan pernah bermimpi untuk mendapatkan janji Tuhan kalau hidup kita tidak mau dirubah sama Tuhan. Ya, jangan pernah bermimpi, saudara. Ya, karena apa? Mentalnya itu tidak mau berubah, tidak mau dirubah. Cara berpikirnya itu tidak mau dirubah. Ya. Bagi Tuhan untuk membawa bangsa Israel itu keluar dari tanah Mesir, itu cuma butuh 11 hari, saudara, sebetulnya. Ya, saya pernah dengar cerita teman saya belum pernah sih, saudara, ke Israel, ya. Tapi saya dengar teman saya cerita, katanya kalau dari Mesir mau ke tanah perjanjian itu naik bus cuma butuh waktu 8 jam. Ya. Berarti kalau waktu itu mungkin mereka jalan kaki, ya pantas mungkin 11 hari. Tapi ini butuh waktu 40 tahun loh, saudara. Jadi sebenarnya hanya butuh waktu 11 hari untuk mengeluarkan bangsa Israel dari Mesir. Tapi untuk mengeluarkan Mesir dari otak dan hidup bangsa Israel, itu Tuhan butuh waktu 40 tahun. Wah, luar biasa, saudara ya. Ya. Dan malam ini, saudara, kita mau sama-sama. Kita merubah cara berpikir kita ya. Kita merubah cara pandang kita. Ya, supaya jangan sedikit-sedikit menghadapi tantangan melempem, ya. Menghadapi persoalan enggak Tuhan-Tuhanan. Ya, saudara ya. Ayo, saudara, kita mulai merubah cara berpikir kita. Mental budaknya ini loh, cara berpikirnya enggak mau keluar dari comfort zone, enggak mau keluar dari zona nyaman, maunya yang aman-aman, cepet doa, terima mujizat, terima berkat, amin. Ya, enggak mau lewati proses. Ya, satu kali seorang ibu datang kepada saya, saudara. Dia bilang, dia tanya katanya sama Tuhan, mau dibawa kemana pernikahannya ini. Ya. Karena katanya sudah tidak bisa sama-sama, ya pokoknya sudah tidak saling memperhatikan, sudah berpisah lah meskipun masih satu rumah tapi sudah tidak bersama-sama. Ya, kemudian dia cerita sama saya, dia bilang katanya dia mimpi, saudara. Dia mimpi katanya bertemu dengan teman lamanya, teman laki-laki ini ceritanya, saudara. Bertemu dengan teman lamanya. Terus dia bilang sama saya, kayaknya Tuhan yang kirim. Tuhan loh, katanya dia bilang, yang kirim laki-laki itu ke dalam rumah tangganya. Karena saya berdoa, minta tolong sama Tuhan, mau dibawa kemana nih pernikahan saya? Ternyata Tuhan utus laki-laki ini untuk menolong saya. Wah, luar biasa, saudara ya. Ini mental budaknya ini, cara berpikirnya ini. Ya, ngeri, saudara. Ya, terus dia bilang, tapi dia baik sama saya. Dia sayang, dia perhatian sama saya. Ya. Terus saya bilang, hello, ya, itu masih masa iklan, itu masa promosi. Kalau masa promosinya entek, dia bisa jahat, bisa lebih gila dari suamimu. Ya, amin, saudara. Bertobat, saudara. Ya. Jangan maunya tuh enggak mau menghadapi persoalan, enggak mau menghadapi masalah, enggak mau menghadapi tantangan. Maunya cepet jalannya selesai, jalan pintas maunya. Ya, Tuhan enggak pernah kasih kita shortcut, saudara. Enggak ada jalan pintas, semua harus lewati proses. Amin ya, saudara. Nah, mari saudara kita ubah cara pandang kita ini, saudara ya. Ya, supaya apa? Supaya kita bisa terima janji Tuhan. Ya, saya paling senang, saudara ya, kalau ada orang yang sharing, orang yang curhat, ya, terus mau nurut gitu. Ya, tanya Bu Karolin. Bu Karolin pasti gitu. Ya, kalau dikasih nasihat, terus jawabannya, iya, aku mau taat, aku mau nurut, ya, aku mau berubah, aku mau masuk dalam perkenanannya Tuhan. Senang kita, saudara. Tapi, saudara ya, kalau dapat orang Kristen yang dari lahir Kristen sudah bangkotan, saudara ya, dikasih tahu ngeyel, ngeles sana ngeles sini udah kayak bajai. Suamiku tetap yang salah, enggak mau saya yang salah.
ya kan? Rumah tangga berantakan, salahkan istri, salahkan anak, tetangga bila perlu disalahkan, semua salah, ya. Nggak mau ambil tanggung jawab. Ayo saudara, ya. Kalau lihat orang Kristen yang kayak gini, model kayak gini, aduh lebih baik ya saudara dibaptis ulang aja, ya. Dibaptis ulang, saudara rendemnya agak lama 15 menit, ya. Supaya waktu dia melek sudah tiba di rumah Bapa, saudara ya. Ya, lebih baik tubuhnya binasa tapi jiwanya selamat. Amin ya saudara ya. Ya iya enggak gitu juga saudara-saudara. Tapi maksudnya ayolah jangan kayak gitu ya. Jangan cuma mau terima yang enak-enak saudara ya. Ya, banyak loh saudara orang Kristen kayak gini. Padahal Tuhan ingin sekali membawa kita itu naik ke level yang lebih tinggi loh saudara. Tapi ya itu tadi, semua harus lewati proses. Semua harus ngalami yang namanya tantangan dan persoalan. Jangan mau cuma terima mujizat tapi tidak mau proses, mau jawaban doa tapi tidak mau berubah, ya saudara ya. Ayo saudara. Nah, kemudian di ayat berikutnya waktu saya baca itu saudara dikatakan Tuhan melakukan mujizat buat bangsa Israel, yaitu membelah lautan. Kita tahu ya saudara semuanya ya di sini ceritanya ya. Tuhan membelah lautan demi menyelamatkan bangsa Israel. Tapi pertanyaannya, apakah itu cukup saudara buat bangsa Israel untuk percaya sama Tuhan? Untuk mengerti maksud Tuhan? Ternyata enggak saudara. Coba saudara. Kita baca di Keluaran 15 saudara. Ayatnya yang ke-22 sampai 24. Saya bacakan saudara ya. Di Mara dan Elim, Musa menyuruh orang Israel berangkat dari Laut Teberau, lalu mereka pergi ke padang gurun Syur. 3 hari lamanya mereka berjalan di padang gurun itu dengan tidak mendapat air. Sampailah mereka ke Mara, tetapi mereka tidak dapat meminum air yang di Mara itu karena pahit rasanya. Itulah sebabnya dinamai orang tempat itu Mara. Perhatikan ayat ke-24 saudara. Lalu bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa. Katanya, apakah yang akan kami minum? Ya, saudara perhatikan ya. Ceritanya ini mereka sedang berjalan 3 hari di padang gurun, tidak ada air. Ya saudara, saudara bisa bayangin enggak? Bisa bayangin ya saudara ya, kita berjalan 3 hari di padang gurun tanpa air, tanpa minum. Ya, mereka merasa kekeringan, mereka mulai merasa capek, mereka mulai merasa lelah. Ya, bahkan mungkin mereka pasti ya sudah bersungut-sungut pasti itu. Ya, kemudian tiba-tiba mereka menemukan sumber air, saudara. Mereka menemukan sumur, mereka menemukan mata air. Ya, tapi setelah dicicipi rasanya, apa tadi saudara dikatakan di situ rasanya kayak jamu saudara, alias pahit. Tambah marah enggak saudara? Ayo saudara, tambah marah enggak di bangsa Israel? Udah jalan 3 hari pergumulan, persoalan, tantangan mereka hadapi, bukannya air segar, bukannya es teh yang mereka dapat, malah rasa pahit. Tambah marah ya saudara ya. Makanya tadi di ayat ke-24 dikatakan, lalu bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa, kata mereka, apakah yang akan kami minum? Ya, mungkin pertanyaan yang sama yang hari-hari ini kita tanyakan kepada Tuhan. Mengapa ini terjadi dalam hidup saya Tuhan? Kenapa Tuhan izinkan yang pahit ada dalam hidup saya? Ya. Mungkin pasti ada banyak jawaban. Tapi satu hal yang mau saya ingatkan sama saudara buat kita semua di tempat ini. Yang pasti ya, hal tersebut diizinkan Tuhan untuk memproses kita saudara. Ya, untuk mengubahkan dan memperbarui hidup kita terus menerus. Ya. Tuhan nggak janji kok kehidupan kita ini bakal nggak ada masalah. Tetapi di dalam Yohanes 16 ayat yang ke-33 saya bacakan buat saudara. Semuanya ini kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia, perhatikan saudara, dalam dunia kamu menderita penganiayaan. Tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Jadi saudara, Tuhan janji ya, kalau kita jalani semua yang pahit itu dengan damai, sejahtera, dan kuat hati, ya, karena apa? Karena Dia telah mengalahkan dunia. Amin saudara. Dia sudah mengalahkan lebih dulu.
Sebelum kita mengalami, dia sudah mengalami lebih dulu, saudara. Dan dia sudah memenangkan rasa pahit itu. Jadi kalau sampai hari ini kita bisa jalani semua yang pahit itu, saudara. Karena Tuhan sudah lebih dulu mengalami. Dan dia sudah mengalahkannya untuk kita semua. Ketika dia digantung di atas kayu salib, saudara. Amin. Ya, nggak seorang pun yang kebal terhadap masalah. Ya, tapi jelas semua itu punya tujuan yang baik untuk kehidupan kita. Yuk kita mulai masuk ke dalam poin, saudara. Kenapa pahit itu Tuhan izinkan dalam kehidupan kita? Ya, poin yang pertama, saudara, untuk menarik kita semakin mendekat kepadanya. Ya, poin yang pertama, untuk menarik kita semakin mendekat kepada Tuhan. Ya, kita baca di Mazmur 34 ayat 19. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati dan ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Saudara, emang Tuhan nggak sanggup waktu tembok Yeriko diruntuhkan itu hanya dalam 1 hari saja? Nggak perlu bangsa Israel itu keliling-keliling sampai 7 kali. Emang Tuhan nggak sanggup? Emang Tuhan nggak sanggup bebaskan Yusuf dari penjara? Emang Tuhan nggak sanggup bebaskan Rasul Paulus dari kapal yang terdampar? Sanggup, saudara. Tapi kenapa kok Tuhan nggak lakukan, saudara? Karena Tuhan tahu, saudara. Justru di dalam kelemahan kita, kuasanya itu menjadi sempurna. Justru di dalam kelemahan kita, ya, di dalam kesesakan kita, saudara, ya, akan ada seru-seru yang akan terus dinaikkan oleh anak-anak Tuhan. Akan ada terus doa-doa tulus yang tidak putus-putus dinaikkan kepadanya. Akan ada yang mencari terus wajah Tuhan. Kalau kita mau jujur, saudara, semua kita yang hadir di tempat ini, ada yang nggak punya masalah? Nggak ada ya, saudara, ya? Kita semua punya masalah. Nah, pertanyaan yang kedua, apakah kita semua di sini tidak ada yang berseru-seru kepada Tuhan? Semua pasti berseru-seru. Ibu Caroline sering cerita sama saya kok. Waduh, kalau saya telepon tuh sibuk. Sibuk apa? Sibuk mendoakan orang. Kak Tineke, ini jadwalnya panjang, ya, masih panjang permintaan doa orang yang mau didoakan banyak. Semakin banyak orang yang mencari Tuhan, semakin banyak orang yang berseru-seru kepada Tuhan. Tujuannya cuma apa? Yaitu tadi dikatakan, Tuhan itu dekat kepada orang yang patah hati. Makanya sengaja kamu dipatahkan supaya dia pengen dekat. Itu tok loh. Cuma itu, saudara. Kemudian di yang berikutnya dikatakan, dan ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Ya, saudara, saya waktu kecil itu mama saya suka sekali ngoleksi itu guci-guci. Ya, guci yang dari kecil di meja kecil sampai guci yang gede-gede yang kita bisa masuk di dalamnya itu. Itu mama saya tuh suka sekali dulu itu. Tapi setelah kita mulai gede-gede ya, nggak tahu ya, mama saya mungkin mulai nggak suka lagi sih. Tapi kita ngalamin tuh dulu kalau kesenggol, pecah, ya. Kalau pecahnya cuma jadi 2, jadi 3, jadi 4, biasanya mama saya bisa nempelin pakai lem keramik gitu ya, bisa. Tapi kalau yang namanya remuk, saudara, ya perasaan saya tuh nggak bisa, pasti dibuang. Ya. Kalau masih patah, mungkin bisa ditolong. Tapi kalau sudah remuk, itu biasanya sudah nggak bisa diselamatkan. Dan malam ini ada good news buat saudara. Kamu yang hari ini sedang remuk rumah tangga, ya, sedang remuk keuanganmu, sedang remuk keluargamu. Dikatakan ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwa. Wah, masih punya pengharapan kita, saudara. Ya, jangan takut. Jangan khawatir. Saya selalu dengar itu Bu Caroline mendoakan, jangan takut, jangan khawatir. Ya, kuat dan teguhkan hatimu, jangan menjadi kecut dan tawar hati. Ya, supaya apa? Supaya engkau belajar mengandalkan Tuhan. Ya, jangan mengandalkan dirimu sendiri sehingga kesombongan kita itu dikikis sama Tuhan menjadi rendah hati. Amin, saudara. Ya. Jadi yang pahit itu Tuhan izinkan
supaya kita mendekat sama Tuhan, supaya Tuhan mendekat sama kita. Amin ya. Ya. Kita masuk poin yang kedua, saudara. Kenapa Tuhan izinkan yang pahit dalam hidup kita? Yang kedua adalah untuk membentuk karakter kita. Ya. Kita baca di Roma 5 ayat yang ketiga. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Ya, sekali lagi saudara garis bawahi kalimat bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Saudara, saya masih ingat ya, ada orang terdekat saya pernah ngomong gini sama saya. Kalau kamu mau tahu karakter asli seseorang, taruh dia di tempat yang gelap. Ya, tempat yang gelap di sini saudara bukan berarti kita masuk ke ruangan yang gelap, lampunya dimatikan, bukan saudara. Tapi masuk di tempat yang gelap itu adalah satu situasi atau kondisi atau keadaan yang dimana kamu nggak bisa berbuat apa-apa. Kamu nggak bisa lihat apa-apa. Ya. Dalam keadaan terjepit, terhimpit, tersiksa. Nah, biasanya respon spontan seseorang itu akan muncul dalam situasi seperti itu. Waktu kontrakan besok harus bayar, ya, keadaan mepet-mepet gitu loh saudara. Waktu besok uang sekolah anak harus bayar, ya. Waktu besok jatuh tempo bayar cicilan. Nah, saat-saat itu tuh karakter orang yang asli itu biasanya muncul. Nah, itu adalah saat-saat yang pahit dalam hidupmu yang Tuhan izinkan hadir. Ya, untuk apa saudara? Ya, salah satunya cara ya untuk memunculkan karakter Kristus. Ya, karakter itu apa saudara? Karakter itu yang membedakan kita dengan orang lain. Ya, karena apa? Karena Tuhan tidak ingin kita menjadi sama dengan dunia. Jadi dia ingin membentuk karakter kita supaya tidak sama dengan dunia. Ya, karakter itu berbicara tentang, saya terus juga tekankan ini di pemuda ya, faithful generation. Ya, karakter. Jumat lalu Ibu Caroline juga menyampaikan tentang jangan menyia-nyiakan kasih karunia. Ya juga berbicara tentang karakter hidup itu. Ya, hari-hari ini karakter kita memang sedang dibentuk Tuhan. Untuk apa? Untuk semakin mirip sama Bapak kita. Ya. Untuk semakin mirip sama Bapak kita. Ya. Nah, karakter itu saudara luar, dalam, depan, belakang, kiri, kanan itu sama. Ya, saudara ya sama, tidak ada bedanya. Ya, jadi kalau orang di depan lain, di belakangnya lain, nah ini berarti bukan karakter Kristus. Ya, harusnya dia di depan sama, di belakang sama. Ya, seperti kita semua di tempat ini, ya kita semua di tempat ini ya pasti semua terlihat baik ya, kita lagi beribadah, kita memuji Tuhan. Nah, tapi kita nggak pernah tahu setelah selesai ibadah ini apa yang kita lakukan. Nah, ini yang ingin kita sama-sama belajar, saudara. Kita harus merubah cara berpikir kita, ya, bahwa tempat penyembahan kita ya bukan cuma saat ada di tempat ibadah ini, saudara. Tapi apa? Tapi ketika kita selesai dari ibadah ini. Ya, saya nggak tahu ya saudara ya apa yang akan saudara lakukan setelah ibadah ini. Mungkin ada yang mau pergi keluar atau ya mungkin besok lah ya. Bapak-bapak mungkin ada yang mau berangkat bekerja, ibu-ibu mau ke pasar, mungkin ada yang mau ke salon, ada yang mau cukur rambut, ada yang mau ke mall, mau jalan-jalan, ya apalah kegiatannya saya nggak tahu. Tapi mulai coba kita berpikir bahwa ketika kita keluar dari rumah kita saudara, ya kita ada di mana, atau taruhlah kita keluar dari tempat ibadah kita masuk ke dalam rumah kita, ya. Kita harus mulai berpikir bahwa rumah kita itu adalah tempat kita menyembah Tuhan, tempat kita memunculkan karakter Kristus. Ketika apa? Ketika kamu memperlakukan istrimu, memperlakukan anak-anakmu, memperlakukan suamimu, memperlakukan asisten rumah tanggamu seperti Tuhan memperlakukan mereka, seperti Tuhan mengasihi mereka, itu berarti engkau sedang menyembah Tuhan. Ya. Menyembah Tuhan bukan cuma tadi pas kita nyanyi-nyanyi tok, saudara. Iya, itu menyembah Tuhan. Tapi ibadahmu yang sejati itu hidupmu. Ya. Waktu kamu masuk ke dalam mobilmu, ya saudara, tanam
Renungkan dalam pikiranmu bahwa ini tempat penyembahan saya. Waktu disalib orang di jalan, waktu disenggol sedikit sama orang, munculkan karakter Kristusmu itu. Waktu kamu masuk ke dalam mall, mulai katakan pada dirimu, ini tempat saya show off karakter Kristus ya, bukan menyombongkan, tapi wah ini tempat saya mempraktekkan nih karakter Kristus ya. Ketika pelayan restoran datangnya lama banget, kita udah pesen dari sejam lalu, Mbak, cepet Mbak, lama banget ya. Atau nggak sengaja minuman kita kesenggol orang lain, yang muncul itu biasanya spontan, ya, responnya spontan. Nah, saudara perhatikan, kita ini saudara di luar sana banyak orang yang tidak mengenal Yesus, banyak orang yang tidak membaca firman, banyak orang yang tidak kenal Tuhan, dan mereka melihat kehidupan kita sehari-hari. Jadi karakter itu saudara, yang memunculkan karakter Kristus dalam kehidupan kita, ya rasa-rasa tertekan itu. Ketika mulai terintimidasi, ketika kita dalam keadaan yang sakit, keadaan yang pahit, keadaan yang kesesakan, ya, munculkan karakter Kristus kita itu. Ya, jujur loh, saudara ya, saya seneng loh dengan kesaksian-kesaksian yang di PD Faithful ini. Wah, semua terima mujizat. Saya kok lihat WA grup itu ya, Ibu Caroline, wah rame semua mujizat terjadi dalam kehidupan saudara-saudara. Dahsyat, luar biasa. Tapi hari ini kita juga belajar. Saudara, kita juga harus merubah cara pandang kita tentang mujizat, tentang penderitaan. Saudara, ada satu lagu, saudara ya, satu pujian rohani yang saya itu kurang suka sekali dengan lagu pujian ini. Lagu ini pujiannya lagu lama, saudara. Mungkin yang tahu di sini anak-anak muda mungkin nggak tahu. Biasanya yang tahu mungkin ibu-ibu yang sudah lanjut usia. Karena ini lagunya memang lagu jadul, ya, lagu lama banget. Saya dulu terus terang saya paling tidak suka dengan lagu itu karena apa? Karena saya merasa lagu itu tidak alkitabiah. Ya, karena lagu itu kok ngomongnya tuh penderitaan. Lah wong Tuhan kita itu loh Tuhan yang baik, ya kan? Saya merasa seperti itu. Masa kok penderitaan. Enggak, saya merasa ini lagu enggak benar ini. Saya selalu bilang begitu. Jadi setiap ada orang yang nyanyi, ya enggak apa-apa nyanyi aja, tapi saya enggak suka. Sampai satu ketika, saudara, saya mendengarkan pujian ini dinyanyikan oleh seseorang, ya, yang saat itu beliau sedang dalam keadaan tidak berdaya, dalam keadaan sakit parah, tidak bisa berjalan lagi, ya. Kemudian beliau menyanyikan lagu ini kurang lebih seperti ini, saudara, lagunya. Meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Waktu pujian itu dinyanyikan oleh seseorang ini, ya, itu nyampe di hati saya itu Roh Kudus bekerja, saudara. Dalam arti, nih ya, lu lihat, dia menderita, dia sakit, dia doa, belum terima mujizat, tapi dia bisa bilang, aku mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Itu air mata saya menetes, saudara. Karena itu terus terang merubah cara pandang saya tentang mujizat dan berkat. Ya. Makanya saudara, hidup kita ini jangan kamu gantungkan dengan berkat dan mujizat tok. Perhatikan itu saudara. Ya. Jadi waktu mujizat dan berkat belum kamu terima, belum Bapak Ibu terima, tetaplah berjalan bersama Tuhan. Karena hidupmu, keintimanmu, karaktermu yang berubah itu jauh lebih penting dibandingkan dibandingkan mujizat dan berkat. Amin. Ya. Buat saya sakit menjadi sembuh, miskin menjadi kaya, itu cuma mujizat kecil, saudara. Dari dulu Alkitab mencatat Tuhan melakukan itu. Ya, itu saya bilang mujizat receh yang Tuhan sanggup lakukan. Tapi untuk merubah karakter suami, ya, yang tadinya kasar sama istri, yang tadinya suka maki-maki istri, yang pelit sama istri, tapi dirubah menjadi mengasihi istri, lemah lembut kepada istri, suka memuji istri, itu mujizat terbesar, saudara. Amin. Yang tadinya suka meremehkan suami, ya,
yang suka menyepelekan suami, ya, kemudian dia berubah menjadi tunduk dan menghormati suaminya. Itu loh mujizat yang terbesar sesungguhnya, saudara. Makanya banyak sekali orang cuma berdoa begini. Tuhan berkati, jawab doaku, pergumulanku, pekerjaanku, ya, pernikahanku, keluarga, semua bisa berdoa seperti itu. Tapi apakah ada di antara kita yang berdoa, Tuhan, saya berdoa supaya karakter saya yang sombong ini menjadi rendah. Ayo Bapak Ibu. Kita harus merubah cara pandang kita. Kalau kamu mau terima mujizat, rubah karakter kita untuk memunculkan karakter Kristus. Saya mau bersaksi malam hari ini, Bu Karolin, kasih kesempatan sedikit Bu Karolin. Saya mau bersaksi, ya, mohon izin. Saya sudah 2-3 tahun ini bergumul, berdoa. Mungkin saya tidak menceritakan secara detail, nanti panjang. Tapi sampai hari ini, Tuhan belum menyelesaikan apa yang saya gumulkan, apa yang saya doakan. Tapi saya mau bilang sama saudara, doa saya memang belum dijawab sama Tuhan. Tapi karakter saya pelan-pelan dirubah sama Tuhan. Dan saya merasa itu mujizat terbaik yang Tuhan berikan dalam hidup saya dan keluarga saya. Ayo saudara, jangan cuma mengandalkan mujizat dan berkat. Ya. Mari, ayo munculkan karakter Kristus itu dalam kehidupanmu. Ya, makanya kenapa Tuhan izinkan yang pahit? Supaya karaktermu berubah. Ya, supaya karakter kita berubah. Jadi sekalipun engkau kekurangan, engkau menang dalam kekuranganmu. Sekalipun engkau hidup dalam berkelimpahan, engkau menang dalam kelimpahanmu. Apa artinya? Sekalipun engkau mungkin miskin, engkau hidup dalam kekurangan, tapi engkau tidak berubah, tidak setia kepada Tuhan. Engkau tidak meninggalkan Tuhan. Tapi kalaupun Tuhan izinkan engkau hidup dalam berkelimpahan, engkau juga tidak melupakan Tuhan. Amin, saudara. Saya banyak sekali loh, saudara. Nggak usah jauh-jauh, saudara. Saya melihat dari banyak keluarga besar saya sendiri. Hari-hari ini, mereka banyak berubah menjadi tidak setia kepada Tuhan, saudara. Karena apa? Karena pergumulan hidup yang berat. Ya, mereka memilih untuk it's okay lah korupsi, enggak apa-apa. Yang penting keluargaku bisa makan. Enggak apa-apa lah nipu orang, curang, enggak apa-apa. Yang penting kan kompor nyala terus ini di dapur. Hati-hati saudara. Karakternya enggak muncul. Saudara tahu, ketika kita melakukan ketaatan, ada perlindungan Tuhan. Mungkin uang saat itu dia dapatkan, tapi perlindungan Tuhan belum tentu. Kalau sampai hari ini, saudara masih bisa makan dengan tangan saudara sendiri, masih bisa berjalan dengan kaki saudara sendiri, sementara saya melihat orang mau makan saudara, sudah 20 tahun pakai selang saudara, susah. Ya, sampai hari ini masih banyak mujizat yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Kalau hari ini saya bilang tidak ada yang terima mujizat hari ini, bohong. Karena kalau sampai hari ini kita masih berkumpul di sini, itu mujizat dari Tuhan. Kita harus mengucap syukur. Amin, saudara. Ayo, saudara. Semakin munculkan karakter Kristus dalam hidup kita. Supaya kita layak untuk menerima janji Tuhan. Ya, kita masuk poin yang ketiga, saudara. Poin yang terakhir, saudara. Kenapa Tuhan izinkan yang pahit dalam kehidupan kita? Tuhan izinkan yang pahit. Yang ketiga adalah untuk melatih kita meresponi kesulitan seperti Yesus. Kita baca saudara di 1 Yohanes 2 ayat yang ke-6. Ya. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus hidup. Ya. Saudara, saya yakin ya, kalau saya tanya di tempat ini siapa yang mengasihi Tuhan, pasti semua angkat tangan. Ya. Siapa yang mau terima mujizat dan berkat, saya pasti yang pertama kali angkat tangan ya saudara. Tapi ayat ini mengatakan, wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup.
Berarti harusnya kita merespon setiap kesulitan, setiap yang pahit itu dalam kehidupan kita, sama seperti Yesus merespon yang pahit juga dalam kehidupannya. Amin. Tuhan nggak pernah pilih-pilih proses, saudara ya. Dia nggak pilih-pilih. Bilang, nanti ya waktu aku disalib, itu nggak usah. Ya, nanti yang pas aku dianiaya, itu kalau bisa dihilangkan. Karena aku nggak mau. Nggak bisa, saudara ya. Tuhan mengalami semuanya. Ya. Nah, makanya ketika Tuhan kita adalah Tuhan yang mencintai proses pembentukan, seharusnya kita pun anak-anaknya meneladani apa yang sudah dilakukan oleh Yesus terlebih dahulu. Ya, kita baca saudara di Matius 26 ayat yang ke-38. Matius 26 ayat ke-38 di sini dikatakan saudara, hatiku sangat sedih. Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Ya, saudara lihat ya, ini perkataan Tuhan Yesus di Taman Getsemani ketika dia tahu bahwa dirinya akan ditangkap, dia akan diserahkan, dia akan disesah, bahkan dia akan disalibkan dengan cara yang sangat tidak manusiawi. Ya, saudara ya. Nah, berarti apa saudara? Berarti Tuhan Yesus itu sama seperti kita, saudara. Dia 100% Tuhan, tapi dia juga 100% manusia. Sampai dia bilang, hatiku sangat sedih, mau mati rasanya. Waktu itu apa? Dia juga ketakutan, saudara. Tuhan juga pernah merasa gemetar. Dia juga pernah merasa dalam keadaan yang terjepit, saudara. Jadi waktu hari-hari ini engkau ada di dalam keadaan yang pahit itu, Tuhan sudah pernah ada di posisi itu lebih dulu, saudara. Jadi dia tahu apa yang engkau alami. Ya, makanya dia bilang, hatiku sangat sedih. Itu menceritakan bahwa Yesus sedang tidak baik-baik saja waktu itu. Ya, jadi kalau saudara hari ini ada yang mengatakan, Bu, hari ini pernikahanku nggak baik-baik aja. Bu, hari ini keuanganku nggak baik-baik aja. Bu, hari ini keluargaku nggak baik-baik aja. Nggak apa-apa, saudara. Tuhan pernah ada di posisi itu. Tapi ini yang mau kita belajar. Ya, dan ini yang sangat penting, saudara. Di ayatnya yang ke-39, Matius 26 ayat yang ke-39, dikatakan, maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa. Katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Ya, amin saudara ya. Jadi waktu saat ini engkau bilang, Bu, pernikahanku sedang tidak baik-baik saja. Tidak apa-apa. Tapi asal jangan kamu lari mencari laki-laki lain atau perempuan lain. Amin Bapak Ibu. Ya, waktu engkau bilang keuanganku sedang tidak baik-baik saja, tidak apa-apa. Tapi jangan engkau mencari jalan yang mudah dengan menipu orang, merugikan orang lain atau mencuri. Melakukan hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Ya. Jadi kalau engkau memang sedang tidak baik-baik hari ini kondisinya, tidak apa-apa. Tapi apa saudara perhatikan, ya, respon kita kemana? Dikatakan di sini tadi dikatakan, maka ia maju sedikit lalu bersujud dan berdoa. Ya, maju saudara, sujud lalu berdoa, datang kepada siapa saudara? Tuhan kita Yesus. Amin saudara. Waktu kita datang kepada Dia saudara, waktu kita datang kepada Tuhan saudara, ya, kita pasti akan punya keberanian saudara. Ya, keberanian untuk apa? Untuk menghadapi semua yang pahit ini dalam kehidupan kita. Ya, sehingga makanya waktu itu Yesus berkata, maka kehendakmu yang jadi, bukan kehendakku. Jadi waktu hari ini yang pahit itu datang dalam kehidupan saudara, jangan cuma menantikan jawabannya tok saudara. Jangan cuma menantikan jawaban doanya aja saudara ya. Tapi respon itu menunjukkan kualitas imanmu kepada Tuhan. Ya. Bukan iman yang cuma menuntut doanya dijawab, ya, tapi iman
yang mengharapkan, merindukan kehendak Tuhan itu terjadi dalam kehidupan kita. Jadi bukan kehendakku Tuhan, tapi kehendak-Mu. Jadi saya mau bilang saudara, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, kalaupun Tuhan belum jawab doa saya, belum jawab pergumulan saya cuma mau bilang saudara, saya akan tetap ada berdiri di sini, mengasihi Tuhan dan mengiring Tuhan. Ketika mama saya mau menutup mata saudara ya, saya pernah tanya sama mama saya. Waktu itu 1 minggu dia sudah hampir tidak bisa berbicara, tidak bisa ngomong, hanya berbaring, nggak bisa ngapa-ngapain lah ya, melek aja sudah nggak bisa. Tapi saya sempat berbisik gitu, saya tanya, saya bilang, Mama nggak marah ya sama Tuhan? Mama apa nggak kecewa sama Tuhan? Karena saya tahu dari masa mudanya, sampai mama saya menutup mata, dia melayani Tuhan. Tapi kenapa mujizat tidak Tuhan nyatakan dalam kehidupannya? Saya tanya sama mama saya. Dan saya nggak mengharapkan dia jawab, saudara, karena saya tahu dia sebenarnya sudah nggak bisa banyak bicara. Tapi satu kata yang membuat saya bersemangat, dia bilang, sekali Yesus, tetap Yesus. Wah, amin, saudara. Dan itu membuat saya merubah cara berpikir saya bahwa apapun yang terjadi hari-hari dalam kehidupan kita, sekali Yesus tetap Yesus. Amin, saudara. Dan Tuhan tidak akan memberikan kepada kita sesuatu kalau kita nggak siap, saudara. Terus gimana supaya kita siap? Setia. Setia. Responi setiap persoalan. Datang kepada Tuhan. Cari Tuhan, bukan cari manusia. Boleh cari Cik Karolin, Bu Karolin boleh. Tapi datang dulu kepada Tuhan, doa kepada Tuhan, tuntunan kepada Tuhan, baru datang minta tolong doakan kepada hamba-hamba Tuhan. Amin, Bapak Ibu. Amin. Ya, mungkin ini aja firman yang mau saya sharingkan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih. Biar kita sama-sama terus di tahun ini, saya percaya Bapak Ibu ya. Tuhan sudah menanti kita di penghujung tahun 2021 ini. Dan kita pasti bisa selamat sampai melewati tahun ini dengan penuh kemenangan. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Saya serahkan kepada Ibu Karolin kembali. Terima kasih Ibu Tineke untuk firman-Nya. Terima kasih. Ayo sama-sama kita datang sama Tuhan untuk memuji menyembah Tuhan. Sebelum kita nanti masuk berdoa. Ya, bisa angkat satu pujian. Tuhan sedang merendah suatu karya yang agung mulia, saatnya kan tiba nanti. Kau lihat pelangi kasih-Nya, tangan Tuhan sedang merendah suatu karya yang agung mulia, saatnya kan tiba